dan saya akan menemani kegiatan malam ini sebagai moderator. Nah, sebelum itu saya mau nanya nih, gimana nih kalian progres bukunya? Apakah masih progres atau yang masih ngide-ngide nih? Boleh banget kalian share-share ya di komentar ataupun juga on mic juga sebentaran bisa. Hmm. Kak, kedengaran di tabletnya, bisa dicoba di setting itunya di tabletnya. Audionya mungkin agak ke mute. Masih ide nih, oh ada yang udah progres, ada yang masih ide nih. Berapa nih? Adakah yang udah nyampe 200 halaman atau, wih, nih udah banyak nih, udah ada yang satu bab, udah 4 halaman. Wih, mantap nih. Berarti kalian semua udah siap ya, ini udah ready banget nih buat ngupload. Mantap. Masih progres nih ya. Jujur saya juga masih progres ya dikit. Ya, jadi gak banyak-banyak juga yang bisa saya bagiin. Ya, orang-orang SMA juga masih progres kan. Tenang saja, guys. Nah, bagi kalian yang masih progres, itu bagus banget kalian mengikuti kegiatan malam ini. Soalnya malam ini tuh kita bakalan maparin berbagai macam materi. Nah, materinya itu akan kalian pakai, bahkan berguna juga bagi kalian yang sedang menulis. Nah, jadi, tolong disimak ya. Siapa tahu, mungkin saja informasinya ya sangat berguna. Jujur saja sih menurut saya ya informasinya sendiri berguna. Oke, Maksud eh, oke, kita lanjut. Waduh, Kak, sepertinya nih ada yang 20 bab, udah 20 halaman sendiri tapi ngulang nih. Waduh, nggak apa-apa ya, tetap semangat. Emang saja mungkin emang belum ngepas banget di ceritanya di situ, jadi ya gak apa-apa lah ngulang juga. Saya juga kadang suka ngulang-ngulang nulis ya kalau nggak pas. Jadi kayak nggak apa-apa. masih dikit nulis ceritanya gitu loh. Oh, ada yang masih sedikit nulis ceritanya nggak apa-apa, namanya juga progres. Nah, di mana ada progres dan ada niat itu pasti akan ada hasil. Nah, percayalah progresnya, percayalah diri kalian sendiri dan juga percayailah bahwasannya karya kalian akan Kak, selesai. tapi aku aplikasinya pakai yang beda itu kayak kan aku disuruh guru aku ya kayak nulis cerita Ya. gitu. Terus aku Heeh. suruh pakai aplikasi yang ada di HP. Terus aku kan nggak ada aplikasinya. Terus aku download kayak Mm. untuk nulis cerita-cerita gitu loh Kak. Oh, kamu nulis cerita atau kayak bikin gambar? Nulis cerita ya? Iya kayak ini aplikasinya nih Kak sebentar. Memakai aplikasi apa? Nggak usah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita kita nggak apa-apa ini guys. Ini kita masih selagi nunggu teman-teman kalian pada datang, kita sharing-sharing dulu aja ini gimana kira-kira. Jadi nggak apa-apa banget. Nih, kalau tadi kan kamu menggunakan HP ya, boleh banget kamu coba menggunakan eh, Word, aplikasi Word atau enggak kamu juga bisa menggunakan aplikasi Google Dokumen atau enggak bisa juga kamu ya nulis di WA. Kamu tulis di WA cerita layoutnya, terus kamu kirim. Nanti ya bukan kirim WA-nya, tapi kirimlah mungkin ke guru pendamping kamu yang bisa ngebantuin kamu gitu. Jadi mungkin itulah, mungkin bisa itu dijadiin solusi. Kalau emang terpaksa banget. Nih, apalagi nih ceritanya nih udah banyak nih. Oh, dari Rida nih, aku udah buat cerpen, tapi aku ulang jadi gambar biar ada kerjaan. Aku Mantap. cerita, cerita. Terus kayak aku kasih ada gambar-gambar gitu loh Kak. Oh, kamu cerita terus kasih gambar. Oh, bagus itu. Jadi para pembacanya tuh ada visualisasinya. Gimana kira-kira ceritanya ngalurnya kayak gimana gitu. Bagus itu kalian. Kan aku Luar bikin biasa. terus kayak aku kan bikin cerita Jakarta Hijau Impianku. Terus Mm-mm. kayak apa tuh kayak itu loh kayak jalan-jalan ke hutan terus banyak kayak perkebunan gitu masa mulai Wih, pertumbuhan gitu loh. wih, mantap tuh, luar biasa. Kamu gimana tuh jadi ya? Udah berapa halaman jadi ya? Baru 3 halaman. Wih, udah bagus itu loh. Lanjutin.
Walaupun sedikit pun progres itulah tetap progres itu kata saya. Jadi kata guru aku kayak apa tuh Buat cerpen itu ada batas halamannya masing-masing dan juga halamannya masing-masing dan juga ada formatnya. aku kan di grup jarang aktif jadinya kurang Hmm. ngerti gitu Kak. Oh, bisa mungkin kamu tanya lagi ke guru kamu tentang informasinya. Soalnya emang setahu saya ya minimalnya tuh bukan 500 halaman. Kak, untuk temanya ada gak? Temanya, tema apaan tuh? Tema cerita. Soalnya saya itu bikin sendiri Oh, tentang apaan tuh ceritanya? tentang tentang kayak horor kosmik gitu. Wih, horor gak tuh? Eh, aku Kalau juga kamu seneng-seneng itu ya nonton game-game horor itu ya. terus Iya. tapi aku sekarang nulisnya ceritanya tentang persahabatan persahabatan Hmm, Nah, itu kan bikinnya kan horor kosmik. Itu ya. boleh nggak atau emang ada tema khususnya? Ya, kalau tema khususnya mungkin genre-nya ya bisa kamu masukin ke dalam horor. Soalnya emang ceritanya horor kan kamu ambilnya. Kak, Mungkin juga tapi kan itu di luar angkasa. Bisa juga kamu ambil tema sci-fi atau science fiction gitu. Dan tambahin juga tema non fiksi itu. Soalnya kan monster kosmik kan. Kak ini grupnya grup apa Kak? Ini boleh aku lanjutin ke Kak? Hmm? Belum kamu lanjutin? Boleh Gak Iya, apa-apa. boleh aku Kalau lanjutin. masih ada waktu untuk kalian lanjutin. Jangan lupa, jangan jangan mudah menyerah. Aku ceritain tentang diri aku sendiri tahu Kak. Wis, mantap. Keren sekali tuh. Ada banyak tuh yang ceritanya ya. Ada yang tentang horor kosmik, ada yang tentang Jakarta hijau, bahkan ada diri sendiri tuh. Luar biasa ini cawan-cawan penulis masa depan nih. Saya yakin nih nanti nama-nama kalian tuh paling ada di billboard-billboard Jakarta tuh. Amin. Amin, amin, amin. Kak, Amin. Nih, Nama ada sendiri. yang nggak ngerti gitu. kenapa? Takutnya cerita cerita saya itu ada yang nggak ngerti. Kan Oh, harusnya kan ceritanya itu harus dimengerti sama semuanya. mm-mm. Saya takutnya saya doang yang nggak dimengerti ceritanya. Hmm, kalau kayak gitu, kamu bisa banget minta saran dari misalnya orang tua kamu, minta mereka baca, ngerti nggak ini, kayak atau enggak teman kamu kasih lihat dah draft dasarnya, kasarnya, kayak kamu ngerti nggak ini. Uh, Kalau emang masih banyak yang nggak ngerti, mungkin kamu bisa menurunkan sedikit skalanya. Jadi biar temen kamu tuh gampang ngerti juga. Jadi kamu tuh kerjanya tuh nggak sendiri doang. Kamu juga mengkontribusikan teman kalian sebagai ya pengetes lah ibaratnya. Ini itu kakak sebagai itu sekolah di mana kak? Ngajar di Saya, mana? Mm-mm. oke, terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai moderator bersekolah di SMAN 38 Jakarta. Saya masih sekolah, jadi belum kerja ya. Masih 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 lama nih, saya aja belum kuliah. Oh, kirain Ya, udah guru. wih, Kakak emang mau ya baca muka cerita aku gak? muka muka saya itu emang muka-muka orang tua ya. Hah? Kenapa tadi? Kakak mau baca cerita aku gak? Oh, mungkin lain kali ya. Soalnya kita juga itu lagi mau ikutin progres yang lain nih. Kalian tahu gak sih kita malam ini mau ngapain? Enggak. Nggak tahu. Nggak Enggak. tahu. Nggak tahu. Nah, Tahu. iya. Enggak tahu. Nggak Nggak tahu tahu. Kak, nggak Oke. tahu. Kalau bagi kalian yang belum mengetahui kita ngapain malam ini, malam ini kita akan mendengarkan paparan-paparan materi yang akan disampaikan oleh tiga narasumber yang hebat. Nih, ada yang dari SMP, bahkan ada yang dari SD loh, keren nggak? Keren. Nah, Keren. Itu temen materi-materi aku yang tahu akan Kak. Temen gue.
materi-materi yang akan disampaikan itu juga nggak kalah menarik ya. Jadi ini diperhatiin juga, soalnya mungkin bagi kalian yang sedang progres dalam buku kalian sendiri, bisa mendapatkan ilmu tambahan dari sang narasumber tersebut. Oke, Maksudnya maksudnya ini kakak ngajar itu aku nggak kenal. Nggak kenal di grup ini, nggak ada teman aku. oh nggak apa-apa, saya juga sendirian waktu itu. Tenang kok, justru itu kamu sendiri itu bagus. Itu kamu ngambil kesempatan buat kamu ngedevelop eh, itu teman baru lah. Kamu mencari teman baru. Nah, itulah manfaat dari kegiatan ini. Kak, Oke, Tapi kenapa Ada tuh? aku kok. Sepertinya sesi sharing kita udah kelar dulu ya, soalnya ini udah lumayan banyak nih. Mari kita lanjut saja nih ya ke Kak, rundown maaf acaranya. Kenapa tuh? Mungkin bisa kalau ditunggu dulu ya, soalnya ini kita udah mau mulai. Izin ya semuanya. ya kak, ayo mulai iya. kak. Ya, Ya oke, Kak, Oh, kita selesai oke, sampai kapan? siap. Oke, sebelumnya, baiklah semuanya. Kan ini udah banyak orang ngikutin ya. Sebaiknya, sebelum kita memulai acara kita, alangkah baik ya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke semuanya, mohon sebelumnya terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mengeluangkan waktu istirahat kalian untuk menghadiri Zoom meeting kita pada malam ini. Untuk Ya kak. mengenang sekaligus mendokumentasikan kegiatan kita pada malam ini, kita akan melakukan foto bersama. Kepada teman-teman sekalian, Bapak atau Ibu guru yang mendampingi, untuk segera on cam selagi saya mengambil fotonya. Terima kasih. Ayo semuanya mohon on cam ya. Tiga untuk set pertama, tiga, dua, tiga, dua, satu. Oke, sebentar ya. Kita sampai jam berapa kak? Selesainya kita akan selesai sekiranya jam 9. Tiga untuk slide 2. Tiga, dua, satu. Dari berhalangan juga nggak apa-apa, Pak. Tapi aku nanti nggak bisa lama. Untuk slide ketiga, tiga, dua, satu. Jam 9. Oke, semuanya terima kasih. Sesinya cepat sekali namun sudah ke dokumentasi. Oke, marilah kita masuki ke dalam inti acaranya. Mungkin segmen yang paling teman-teman tunggu ya. Nah, segmen selanjutnya kita akan mendengarkan paparan materi dari seorang penulis SMP yang berhasil mengunggah karyanya sehingga mendapatkan ISBN. Teman kita malam ini akan menyampaikan materi mengenai cara mengembangkan ide fiksi kita menjadi sebuah cerita. Tanpa lama, izinkan saya memanggil narasumber pertama kita, Anov Putik. Kepada Kak Anov, dipersilahkan. selamat malam semuanya. Aku izin memperkenalkan diri. Aku Anak Putik Wijayanti. Sebenarnya aku udah ikutin acara ini tuh dari SMP. Makanya tadi disebutnya SMP, tapi sekarang aku udah SMA. Aku baru SMA di SMA 6 Negeri Jakarta. Dan aku memiliki karya dengan nama N or N. Nah, di sini aku juga mau menyampaikan suatu materi nih. Namanya Unlock Your Story atau buka ceritamu atau buka kisahmu. Nah, boleh di next ke Givari?
aku pengen kalian sharing-sharing sedikit nih sebelum kita memasuki materinya. Siapa yang di sini lebih suka curhat lewat catatan atau diary? Nah, setelah kalian nulis hal kayak gitu tuh, apa sih yang kalian rasain? Boleh di on mic ya, guys. Mungkin kalau kalian agak malu sharingnya, boleh dari aku dulu kali ya. Kalau Jadi aku villain. itu suka. Kenapa? Kalau aku sih jarang suka buat cerita kayak gitu. Oh, jadi Aku kalian Kamu apa suka namanya ceritanya ke dari siapa? Kak? Orang tua? Kenapa? Agak putus-putus, maaf suaranya. Kakak aku kadang suka bikin cerita yang kayak diary gitu, tapi malah dibaca sama adekku. Ya, mungkin kalau bisa dibaca dengan orang lain, kalian sembunyi-sembunyiin aja buku diarinya. Atau mungkin di HP kalian kayak di catatan, di notes gitu, atau di WA pribadi kalian. Biasanya kan ada fiturnya. Mungkin tadi katanya ada yang curhat di X. Nah, aku kadang juga relate sih. Nah, setelah kalian nulis tuh, apa yang kalian rasakan? Bisa Boleh dong share. bisa jadi villain. Bisa masuk isekai. Mungkin kakak yang ini suka baca atau nonton anime ya, jadi pikirannya ke isekai atau semacamnya. Nah, Isekai bisa itu kalian? jatuh aja di Death Note, biasa jatuh di Death Note. Oh, Aduh, anime apa ini mah? Anime unik ini mah. kalau aku kebetulan aku nggak nonton, tapi aku pernah tahu Death Note. Nah, katanya ada yang merasa lega. Nah, sebenarnya itu yang kita cari, Bohong itu, yang bohong. merasa lega. Gak apa-apa, kita akan memvalidasi dan tidak Kak, di menghujat siapa sini, yang kalian Kak, rasa. di sini agak putus-putus. Iya. Oh iya, maaf ya. Oh, maaf ya. Kak, boleh langsung mulai nggak? Boleh. Boleh di next, Kak Givari. Di next lagi. Nah, kata UNESCO bahwa minat baca masyarakat Indonesia sangat rendah dengan indeks minat bacanya hanya 0,001%, yang artinya 1.000 orang di Indonesia hanya satu yang rajin membaca buku. Kalian salah satunya bukan? Kayaknya. Iya Kak. Iya kayaknya Kak. Pasti. Pasti Kak. Iya. Baik membaca ML daripada membaca buku matematika. Membaca buku komik. Aduh, benar lagi. Aku sih novel ya. Semoga Anjir, kalian Rafa. satu dari orang yang membaca buku itu ya. Boleh di next, Kak Givari. Boleh. Aku ingin nyampein cara membuat konsep menulis. Jadi kalian yang baru mulai ada idenya, boleh nih simak baik-baik materi aku ya. Kasih efek api-api Kak, jangan ini Kak. Udah itu, nggak bisa. Nah, yang pertama kita bisa Kak, mic-nya mati. ya maaf. Tadi kalau nggak salah kepencet. Kita mulai dari idea. Idea apa sih? Idea itu I-nya inspirasi dari passion. Cari hal yang kalian sukai atau hobi. Dan yang kalian mulai dari pengalaman ataupun minat. Passion juga bisa menjadi bahan bakar ide yang kalian alami. Atau kalian bisa tulis 3 hal yang kalian sukai dari sekarang. Kayak misalnya kalian suka baca buku, kalian suka memasak, kalian suka belajar, kalian bisa mulai dari ide-ide tersebut ataupun hobi-hobi kalian.
Nah, selanjutnya deteksi lingkungan dan observasi. Selain dari hobi maupun minat kalian, kalian bisa mulai dari lingkungan maupun observasi ini. Amati sekitar kalian, orang, kejadian lucu, berita unik, dan pengalaman pribadi. Atau aktivitas dari satu hal yang menarik yang kamu lihat hari ini. Nah, misalnya kalian nemuin orang lagi tidur di kereta atau di Transform lainnya, dan itu bikin dia ketinggalan stasiun yang dia pengen turun gitu. Nah, kan mungkin bisa kepikiran suatu ide dari sana. Kebetulan aku pernah kayak gitu. Jadi, aku mengalami sesuatu dan itu menjadi ide dalam tulisan aku di novel aku. Kalian pernah nggak sih mengalami hal kayak gitu? Aku yakin sih pernah ya. Nah, yang ketiga ada atau eksplorasi ide dengan brainstorming. Tuliskan semua ide yang muncul tanpa menilai dari kalian kayak ya udah kalian tulis dulu nih semuanya tanpa kalian menilai atau takut dinilai oleh orang lain karena itu tuh buat ide kalian jalan terus guys. Jadi jangan takut untuk memulai menulis tentang apapun itu. Yang penting tidak mengandung sara ataupun politik dalam konteks JWB ini ya. Dan yang kedua, main dumb atau tulis nonstop selama 5 menit. Menurut aku itu efektif sih di aku ya. Semoga di kalian juga efektif ya. Yang ketiga ada free association atau satu kata tulis semua yang muncul. Kayak sama aja kayak yang pertama, tulis semua ide. Jadi kalian jangan takut deh untuk memulai sesuatu maupun itu menulis. Yang terakhir ada asah dan kembangkan ide. Jangan apa ya namanya? Kalau kalian ada ide, jangan dinanti-nantiin untuk menulis ide itu, langsung aja digarap guys. Kayak misalnya buat mind map dari ide utama, sub ide, dan detail. Nah, yang kedua, ambil inspirasi dari pengalaman sendiri, kayak tadi aku, dan ubah itu jadi cerita. Yang ketiga, aktivitas, pilih salah satu pengalaman kalian dan buat judul dari cerita itu. Next, Kak Givari. Nah, di sini aku ada saran-saran buku nih. Dari mulai ada, sebenarnya yang aku saranin ini lengkap ya. Dari yang romance, yang misteri, ataupun yang beneran fiksi, non-fiksi gitu. Kayak Bumi Manusia, Pramodia Anantatur. Kalian ada nggak nih buku bacaan kalian yang aku bagiin di sini? Pernahkah kalian baca salah satu buku yang aku bagiin di sini? Buku Boleh. asing semua. Silakan. Gak pernah ngeliat. Nggak ada, Kak. Aku baru habis masih Ada, Kak. baca buku series Bumi, Bumi manusia. tapi baru nyampe bintang doang. Aku suka kayak Buku asing semua. Udah sih. Pernah lihat. Aku ada buku yang lain kak. Aku ada buku yang lain. Aku juga suka buku Keigo dan aku agak suka buku misteri, tapi aku kayak ngincer sih buku yang ini. Tapi di perpustakaan sekolah aku belum ada, guys. Tapi aku sangat menyarankan, kalau kalian suka misteri-misteri gitu, aku menyarankan kalian baca Keigo. Soalnya cara penulisannya bagus banget, guys. Aku merekomendasikan. Kalau kalian suka romance, kalian bisa baca When the Sky is Blooming. Jadi itu ceritanya idol-idolan gitu deh. Kalian boleh langsung baca yang ada di sini ya. Buat kalian brainstorming ataupun mengembangkan ide kalian. Atau nambah-nambah kosakata baru, boleh banget. Boleh di next, Kak Givari. Kak Givari bisa di next. Nah, kita masuk gaya bahasa. Gaya bahasa, kalian tentuin dulu target pembacanya. Kayak siapa nih yang bakalan baca? Remaja kah, anak-anak kah, atau orang dewasa? Nah, gaya bahasa atau maksud aku target pembaca ini mempengaruhi bahasa dan gaya. Kalian kalau misalnya nulisnya buat anak-anak mungkin bisa menulis dengan bahasa yang lebih mudah dimengerti.
kayak pemilihan diksinya juga dilihat nih. Kalau remaja kan mulai mulai apa ya, berkembang tuh diksinya, makin meningkat, apalagi yang dewasa. Jadi kalian jangan lupa sebelum nulis targetin pembacanya siapa. Jangan kayak kalian target pembacanya anak-anak tapi pakai diksinya yang terlalu tinggi. Biasanya itu kurang dipahami oleh anak-anak. Nah, yang kedua, imajinasikan dari sudut pandang. Jadi, kalian selama menulis itu konsisten nih. Pakai sudut pandang orang pertama, atau kedua, maupun ketiga. Yang ketiga, ada pilih gaya bahasa. Yang kalian mau pakai gaya bahasa yang santai kah, humor kah, atau puitis, atau formal, sesuai cerita dan minat pembacanya. Jangan lupa ya, target pembaca itu penting. Nah, yang terakhir ada show dan konsistensi. Tunjukkan adegan show, don't tell. Jadi kalian, aku pernah diajarin sama pembimbing aku, kayak dia tuh menyarankan kalau lebih ke mendeskripsikan apa yang si karakter ini melakukan apa, tapi jangan terlalu dikasih tahu dia lagi ngapain. Kayak misalnya ada tsunami. Nah, jangan dikasih tahu nih kalau emang adanya tsunami. Jadi misalnya kayak ombaknya terlalu tinggi dan menyapu seluruh rumah-rumah keluarga tersebut. Kayak gitu. Nah, yang kedua ada gunakan dialog dan metafora. Jadi, nggak cuma deskripsi aja yang penting, tapi juga dialog. Dan sebenarnya ini selain target pembaca, ada namanya tulis rutin. Jadi kalian kalau misalnya udah targetnya seminggu dua halaman, nah kalian harus penuhi target itu guys. Kalau enggak kalian pasti bakalan keteteran di minggu-minggu selanjutnya. Suara aku ada nggak ya? Aku takut. Aman kok Soalnya anak, aku, suaranya aman, aman kedengeran. oke. Soalnya aku lagi hujan di sini. Apa ya guys kalau ada gangguan. Nah, jadi menurut aku yang dari semua ini yang paling penting itu target pembaca, ada gaya bahasa kayak kalian mau formal, santai, maupun yang lain, dan imajinasi. Dan itu harus konsisten guys. Kalau enggak kalian bakalan bingung nulisnya kayak gimana. Yang terakhir juga tulis rutin. Itu biar kalian tuh nggak keteteran selanjutnya. Boleh di next, Kak Givari. Selanjutnya selain gaya bahasa, kalian juga bisa harus langkah penulisan. Next. Nah, pertama, kalian tentuin dulu judul dan genrenya. Atau paling dasar tuh menurut aku tuh pilih genre sih guys. Jadi jangan terlalu bertabrakan nih genrenya kayak slice of life kah yang berhubung sama romance. Biasanya tuh slice of life kadang-kadang pasti berhubungan sama romance. Dan kalian tuh harus fokus gitu loh sama genre tersebut. Takutnya kayak terlalu loncat-loncat. Apalagi kalau tulisnya yang misteri horor, pasti itu kayak menurut aku sih itu sangat amat menantang ya. Nah, yang kedua ada ide dan tema. Jadi kalian tuh misalnya kalian terlalu banyak ide, nanti lama-lama dikerucutin aja kayak jadi satu idenya. Yang kedua, tokoh dan perwatakan. Jadi MC kalian ini mau tokohnya siapa, atau kalian bisa terinspirasi dari buku yang kalian baca, ataupun tontonan kalian. Dan perwatakan MC kalian itu kayak gimana sih, kalian bisa jelasin dulu nih sebelum kalian nulis. Kayak misalnya dia cuek, dingin, kurang bergaul sama orang, atau kurang bersosialisasi. Nah, yang keempat ada setting atau dunia cerita. Misalnya kayak kalian misalnya pilih fantasi. Fantasi bisa jadi dia kayak yang tadi bisa disebut tuh isekai kayak gitu-gitu. Bisa jadi dunia cerita. Nah, setelah kalian melakukan itu ada namanya sinopsis ataupun premis cerita. Premis cerita ataupun sinopsis ini kayak rangkuman cerita kalian, bisa bisa yang membuat target pembaca kalian tuh penasaran sama si buku cerita kalian. Kayak misalnya di akhir ada pertanyaan kayak setelah gadis ini melakukan hal ini, apa yang dia akan
dilanjutkan gitu. Nah, yang setelah kalian melakukan hal tersebut, bisa nih kalian ringkas per chapter. Kayak menurut aku ringkas per chapter ini kayak sama aja bikin outline. Dan ringkas aja guys. Jadi setelah sih menurut aku ringkas versi kalian tuh bisa masing-masing. Jadi misalnya ringkas itu 1 paragraf bisa, 2 paragraf bisa, atau mungkin kalau kalian belum cukup dengan 2 paragraf bisa dilanjut nih. Nah, setelah ringkas per chapter, baru kalian kembangin hingga ending. Kalian juga bisa pilih endingnya, mau set ending, happy ending, maupun open ending. Biasanya orang-orang belum familiar sama open ending. Open ending ini bisa membuka baru buku kalian. Misalnya kayak MC kalian ini sebenarnya koma. Nah, kan koma ini belum mati kan, guys. Maksudnya belum meninggal MC tersebut. Nah, jadinya bisa tuh open ending. Nanti kalian kembangin lagi jilid buku kedua. Boleh di next, Kak Givari. Oke guys, kalau suara aku putus-putus, soalnya aku lagi hujan di sini. Nah, ini ada namanya karakter sheet. Atau catatan singkat tentang profil tokoh dalam cerita mencakup identitas, sifat, motivasi, hubungan dengan tokoh lain, dan ciri khas agar karakter konsisten dan mudah dikembangkan. Yang ini berhubungan dengan perwatakan tadi ya guys. Misalnya di sini ada contoh, namanya Iris North atau Theo. Umurnya 24 tahun dan dia perempuan. Nah, tinggi dia nih 186 cm dengan bobot 50 kg. Dan ciri-ciri fisik utama ya, rambutnya ungu panjang, dikuncir ponytail, kulit cerah, mata perak, berkacamata, hidung mancung, dan bibir agak tebal. Biar pembaca kalian ini bisa terbayang gitu, gimana visual si Iris North ataupun MC kalian bikin. Nah, ada juga kepribadian singkat dari lembut, terkadang juga tegas, dan suka membantu. Biar juga kayak pembaca-pembaca kalian tahu gitu. Yang ketujuh ada kelemahan dan kekuatan, atau kelebihan maupun kekurangan. Yang kelebihan mungkin bisa memiliki kekuatan cahaya, ikonik, berhubungan dengan kupu-kupu, kemampuan sihir yang sangat baik, dan pemaaf. Mungkin kalau di sini contohnya ini di genre fantasi ya. Kekurangannya ada mudah terpengaruh. Mudah terpengaruh tuh misalnya dia kayak teman kalian ngomong A, dia ikut A. Temennya lagi ngomong B, dianya ikut B. Itu tuh namanya mudah terpengaruh. Yang ke-8 ada relasi penting. Nah, misalnya kayak Iris nih dengan siapa nama dia? Lunar Ray Lasworth sebatas kenalan, bukan kayak teman. Iris dengan Artheon Eldard dan Avelin Eldard, anak dari bla bla bla. Dan sekaligus korban pustakawan akademi apa gitu. Dan Theo dengan Iris adalah adik Theo. Jadi kayak dan ini berhubungan sama siapa aja sih dalam buku yang kalian tulis ataupun cerpen kalian tulis. Nah, yang terakhir, belum terakhir, ada peran di cerita DMC kalian ini perannya apa, ngapain? Misalnya tokoh tambahan ataupun MC yang tadi aku bilang main karakter tokoh utama. Tapi kan kalau di sini ceritanya Iris ini cuma tokoh tambahan. Yang terakhir ada membantu ketiga tokoh untuk mendapatkan segel. Yang tadi aku bilang mungkin si Iris North ini adalah ada di buku fantasi. Boleh. Next. Izin Anov, waktunya sisa 5 Ya, menit lagi. oke. Nah, ini nih ada yang paling penting editing. Menurut aku kalian juga jangan terlalu buru-buru untuk editing. Jadi kalian selesai dulu semua naskah kalian, sampai ending baru kalian
mulai cari apa aja yang typo, apa aja yang perlu dikurangi maupun ditambahi. Dan bisa kalian minta feedback dari teman-teman kalian kayak, guys, gimana sih ini tulisan aku bagus apa enggak? Ceritanya oke apa enggak? Kayak misalnya target pembacanya anak-anak, kalian juga bisa minta anak seumuran yang kalian udah tentukan untuk kasih feedback gitu. Nah, sisihkan waktu sebelum revisi agar lebih objektif. Jangan hanya mengandalkan satu kali membaca atau self editing, butuh beberapa putaran. Boleh di next Kak Gitari? Dan aku izin mengingatkan juga ya semuanya, penerbitan di JWB semuanya gratis. Boleh di next Kak Gitari? Nah, sebelum aku tutup, aku ada suatu quotes yaitu I can shake off everything as I write. My sorrows disappears. My courage is reborn by Annie Frank. Nah, mungkin sisa waktu aku bisa kalian buat tanya ke aku, tapi mungkin hanya beberapa ya guys, soalnya waktu aku tinggal dikit. Satu mungkin boleh, ini ada aku pilih Najla Nasifah. Boleh Onik? Najla Nasifah boleh Onik? Yang raise hand. Kalau belum bisa Onik ya? Oke, Iya, aku Kak, tadi sempat gak bisa mic karena tadi Oke, nggak boleh. di itu. Oke, sekarang aku mau nanya nih, Kak. Kan kakak Boleh tadi ya? sempat ngomongin tentang isekai ya. Itu, Oke, boleh. pengen nanya doang karena emang karena menarik nih. Cara ngembangin cerita isekai biar nggak kayak cerita isekai pasaran gitu gimana ya, Kak? Apakah MC-nya harus kayak gini? Apakah storyliners gitu, world building-nya atau apa nih? Menurut aku untuk mengembangkan cerita isekai se apa ya? Aku belum mohon maaf banget, aku belum berpengalaman dalam cerita fantasi sebegitunya. Kan isekai ini termasuk fantasi ya menurut aku. Jadi biar nggak pasaran, menurut aku ada yang harus dibedakan sih. Dari mungkin MC-nya bisa apa, atau dunianya nih tentang misalnya isekai kan bisa macam-macam ya, atau mungkin kayak isekainya coklat kah, dunia coklat gitu bisa sih kayak gitu. Menurut aku sih idenya kakak tapi harus konsisten gitu. Apakah udah terjawab? Ah, udah kejawab, Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Mungkin satu lagi Kak, kali ya. Boleh Kak, Adila open mic. Dila boleh open mic untuk tanya sebelum waktu aku habis. Benar. Boleh. Pendiknya gimana? Sudah kedengeran kok. Kitanya aja tuh yang belum ngerti. Mau nanya apa Dila? Kak, gimana caranya bedain cerita kita fiksi atau non fiksinya? Aku kan Boleh. ini ada ide buat Jadi, non-fiksi itu adalah hayalan dari si penulis. Jadi, enggak boleh dari pengalaman kalian, tapi misalnya itu tuh enggak sepenuhnya. Jadi, kalau kalian, aku
Aku kemarin ngambil fantasi. Jadi kan kalau di non-fiksi itu kan kenyataan ya. Apa yang terjadi di dunia nyata dan tokoh maupun karakternya itu beneran hidup di dunia nyata. Kalau fiksi itu tokoh maupun karakternya tidak hidup di dunia nyata, di dunia ini. Menurut aku itu sih cara bedainnya. Kayak Berarti tidak kalau masuk di misalkan pembulian itu fiksi. tergantung pembuliannya ini. Misalnya lebih ke terinspirasi kali ya. Bisa mengangkat cerita pembulian, Oke, tapi makasih Kak. dibatasi ya untuk saranya tuh. Kan kalau setahu aku tuh ada batasan sara dan politik ya. Mungkin bisa lebih bijak. Oke, mungkin cukup itu saja ya. Soalnya kita butuhkan waktu Boleh. untuk narasumber yang lain. Terima kasih banyak Kak Anov atas paparan materinya. Nih kelihatannya banyak banget nih yang aktif, banyak banget yang kepo nih. Nah, nanti kita di akhir acara ini akan ada sesi Q&A. Jadi kalian kalau yang emang kepo banget mau nanya apaan sama narasumber, kalian bisa banget nanya. Nah, untuk sementara kita akan lanjut ke narasumber selanjutnya, yaitu Farel. Nah, sebelumnya nih, kita kali ini kita akan mendengar materi dari penulis yang masih berjenjang di SD. Meskipun masih SD, dia sudah menerbitkan buku yang udah ber-ISBN loh. Kepo siapa dia nih? Tanpa lama pikir, izinkan saya untuk mengundang narasumber terakhir kita, Mufarel Muhammad Azri. Kepada Farel, dipersilahkan. Halo kawan-kawan. Hai. Halo Kak. Yo, Halo, Farel. Dewan. Apa kabar nih kalian? Baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah masih baik. Biasa Baik Kak. Adanya Pandi nih, Cok. Pandi. Salam kenal ya. Oke, izinkan aku share screen ya. Oke. Satu lagi kayaknya deh. Ada sekitar saya itu ada 150 saya mengajukan kita ingin mengadakan yang kita diadakan agar pengamanan dan anak tidak jatuh. Saat itu malamnya. Oke. Kedengaran tidak teman-teman? Ya, kedengaran kok. Aman, aman. Oke. Malam ini aku akan menjelaskan tahap-tahap membuat cerita gambar atau cergam ya. Oke, kita akan lihat di sini. Oke, pertama simak tahap-tahapan ini sambil pasang lagu Fong Bass pecah sampai tetangga dapat 1 juta aura. Salah teman-teman. Benar, full halaman ya. Di sini ada 2 contoh. Di sini dia tiduran, landscape ya. Judul ada, nama penulis ada, sama-sama di tengah. Oke, contoh kedua ada judul, posisi apa maksud aku ukuran, landscape benar, lalu ada nama penulis. Cuman kali ini nama penulis berada di pojok kiri bawah ya. Letak judul dan penulis boleh bebas, tapi yang masuk akal saja. Ukuran kertas harus 28 kali 20,5 cm. Nah, ini yang sangat tidak boleh kalian buat saat membuat cergam cover depan. Yang sangat no-no untuk cover depan. Cover depan cergam dalam portret. Seperti contoh ini ya. Judul ada, nama penulis ada. Sudah amazing nih, bagus banget. Cuman dia
ukurannya gini dalam bentuk portret atau berdiri seperti ini. Lalu tidak ada nama penulis di cover depan. Kayak ini nih, landscape benar tiduran. Ada judul juga. Tapi tidak ada nama penulis. Nah, ini sangat nono. Tidak boleh ya teman-teman. Tidak ada penulisan judul di cover depan. Itu namanya bukan cover depan, itu namanya adalah ukuran kertas tidak sesuai. Nah, kayak ini nih, potret kayak begini. Tidak boleh. Oke, next. Ini penampakan halaman berikut yang orang-orang akan lihat saat membalik ke halaman berikutnya dari cover depan tersebut. Nah, di sini bakalan muncul lagi judulnya. Lalu ada penulis, ilustrator, dan editor. Nanti kalian tulis nih apa yang misalnya yang nulis, nama penulis taruh sini, nama yang membuat gambar atau ilustrator taruh sini. Nah, tapi kalau kalian nulisnya sendiri, apa namanya, solo, kalian boleh isi semuanya oleh nama kalian sendiri. Oke. Isi cerita. 1-9 halaman atau 1-13 halaman tidak kurang dan tidak lebih dari 9 dan 13. Gambar full halaman. Posisi teks memiliki jarak minimal 2 cm dari semua tepi. Kayak misalnya teks ini. Nah, ini kasih jarak dari tepi-tepi ini nih, tepi bawah, bawah, atas, kiri, kanan. Tidak boleh terlalu dekat. Kasih jarak minimal 2 cm. Next. Kalian jangan lupa nih beri apa namanya? Indikator halaman atau penanda halaman di tengah-tengah ya. Lalu di halaman 10-14 kalian beri maksud aku halaman 10 atau 14 kalian nanti beri biodata, sumber, kalau tidak pesan moral. Lalu gambar cover belakang. Sudah pasti full halaman. Kalian nanti beri sinopsis maksimal 1000 huruf atau karakter. Dan juga diberi jarak bawah minimal 3 cm. Lalu akhirnya, sudah deh. Beri aplaus dong, aplaus. Beri aplaus. Wes, amazing. Oke, untuk saya kembalikan ke Kak Algi. Oh iya, kalian teman-teman ada yang mau bertanya tidak? Sepertinya izin ya. Sepertinya banyak ini yang ingin bertanya pada kamu nih. Kita mulai coba dari Kak Kinarian coba nih. Coba Kak, mau bertanya apa itu? Oke, silakan. Eh, kalau ceritanya tuh boleh terinspirasi dari anime gitu, isekai, boleh gak? Sama kayak dari film gitu. Boleh banget itu, boleh, boleh, boleh. Baiklah, selanjutnya Rida. Kalau misalkan beberapa gambarnya pakai base itu boleh nggak sama karakternya itu warna rambutnya aneh-aneh gitu bisa nggak? Boleh nggak? Boleh, boleh. Boleh banget itu. Oke, selanjutnya Tata. Aku mau nanya, eh, ini yang buat cerita bergambar atau untuk semua buku ya, Kak? Cergam aja. Oke, Kak. Kamu bikin buku apa? Aku bikin novel, Kak. Oh, keren, keren, keren. Next, Sya, boleh? SHAA, Sa. Mungkin sedang off ya. Mungkin cari yang lain. Bisa. Oh, oke, siap. Danish, boleh? Halo Kak,
Halo, tadi unjuk hand ya? Iya. Oke, silakan. Saya kan bikin novel. Novelnya tentang horor kosmik gitu, Kak. Boleh kasih Kak agak dikasih gambar-gambar sedikit itu biar misalnya kayak gambar stasiun ruang angkasanya atau peradabannya atau pesawat ruang angkasanya gitu. Atau sedikit alat perang gitu, mesin tempur gitu. Atau nama planetnya atau gambar planetnya maksudnya. Oh, itu sepertinya masuknya ke cernak, cerita anak-anak. Kalau ada gambarnya gitu. Tapi nanti Kak Anuf bisa bantu kok. Kalau soal Oke, novel. ya, makasih ya Kak. Ya, sama-sama. Oke. Atta Jostar, boleh? Oke, Yarel ya. Bye Apa kabar, broski. Bung? Oke, aku mau nanya nih. Bisa terinspirasi nih dari cerita apa? Apakah harus mesti ini ditulisin nama, misal nama filmnya terinspirasi dari apa ditulisin gitu atau gak usah? Itu bebas sih. Oke, my broski, thank you. Mau nanya gitu. Bagian ke tangan. Oke. Oh iya, Atta. Kamu coba ceritain dikit dong soal buku kamu. Kita kan broskis. Oke, broski. Jadi ceritanya tuh ada orang, dia ini bisa nyembuhin semua benda apapun, jadi kembali seperti semula. Nah, Oke, jadi di kita sini kita balik ke question and answer. Udah kan, Tak? terserah kau. Makasih ya, Tak. Makasih. Oke, Adila boleh? Kak, gimana sih caranya kita buat cerpen, tapi kerasanya nggak kerasa lama banget gitu. Nah, kalau itu itu kalau apa? Kalau kamu ngerjainnya lagi enak moodnya. Kalau aku sih gitu. Oke, makasih. Oke, sama-sama. Next, Kinarian. Jangan dimakan. Kinarian Alesha. Oh, itu. Oke, mungkin lagi off kali ya. Oke, Kak Algi, kira-kira gimana nih? Masih lanjut atau gimana? Boleh, kebetulan juga saya ada pertanyaan nih buat kamu. Boleh gak Oh ya, sih? boleh. Boleh ya, saya izinkan bertanya. Nah, menurut Kak Farel sendiri, bagian tersulit dalam membuat cergam itu menulis ceritanya atau menggambar ilustrasinya. Jadi, coba dong bagi pengalaman kira-kira kayak gimana ini kamu menghadapi berbagai tantangannya. Itu aja sih. Aku pengen nanya dong. Oh ya, silakan bertanya dulu. Kalau misalnya kan aku kan bikinnya cerpen, tapi ada gambarnya dikit nggak apa-apa.
Kayaknya kalau cerpen sih nggak usah pakai gambar. Em, Kayak cerita aja. ya, oke, aku lanjutin ya ke pertanyaannya Algi. Ya, terima kasih, Kak. Sama-sama. Itu tuh di samping. Oke, Kak Algi, aku jawab. Aku tuh mulai tertarik bikin cergam dari kecil sih. Soalnya suka baca komik dan suka gambar juga. Lama-lama kepikiran pengen bikin cerita sendiri yang seru buat dibaca sama orang-orang. Oke, terus menurut kamu yang paling ribet itu gimana? Nulis Ini bikin ada ceritanya liriknya. sendiri atau ini Liriknya. gambarnya? Menurut aku yang paling susah itu bikin ceritanya sudah pasti. Karena harus mikirin alur yang menarik biar orang-orang gak bosan. Kalau gambar memang butuh waktu. Tapi nyari ide cerita biasanya lebih pusing. Oke, terima kasih atas jawabannya. Mungkin Sama-sama Kak Algi. itu tuh banyak tuh teman-teman kamu tuh. Ada Ava tuh yang ingin bertanya dan si Syah itu juga ingin bertanya tuh. Mungkin bisa dijawab tuh. Oke, kita mulai. Dava, boleh bertanya? Kak, aku mau nanya, eh kayak cerita anak itu sampai berapa halaman ya? Nah, bentar ya, aku cek dulu ya. Ya, Ya, Cernak ya? lebih ya. dari 48 bisa Kak gitu-gitu aja Kak. Cernak itu 48 halaman ya? Iya Kak, makasih ya Kak. Sama-sama. Selanjutnya, ayo Sa. Emang kalau aku kayak ceritanya tuh ada K-popnya itu harus izin sama nama K-popnya nggak Kak? Apa? Bisa diulangin tidak? Kalau misalnya nih aku kan bikin cerita gitu kan. Nah terus dia tuh ada berhubungan sama idol K-pop gitu. Nah itu aku harus izin sama dianya nggak? Kalau kata aku sih bercerita sendiri agar tidak plagiasi. Iya Kak. Ya, sama-sama. Kakak, Ya, kakak terpikir aku disuruhnya buat sama guru yang ngajar aku disuruh buatnya 500 kata. Berarti berapa halaman, Kak? kamu bikin buku apa? Aku bikin kan. Kalau cerpen mungkin Kak Anov bisa bantu jawab. Bagaimana Kak Anov kira-kira? Ini berapa begini sih? Emang Wah. Oke, nanti kalau bisa bertanya sama Kak Anov ya. Oke. Makasih, Kak. Sama-sama. Danis, ayo mau bertanya lagi. Ya Kak, sebenarnya banyak sih pertanyaannya tapi nggak jadi karena waktunya ya Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Kan harus dimengerti oleh semuanya ya kayak semua sih dimengerti sama pembacanya. Nah, Hanya itu. cerita saya kan kayak
horor kosmik gitu. Kalau misalnya nggak bisa ada yang nggak ngerti gitu. Soalnya saya itu ceritanya nggak terlalu detail. Saya Ditanya. juga tokohnya itu dan juga fiksi. Ya, nah sarannya apa Kak? Apakah ada harus ditambahkan gitu Kak? Mungkin kalau soal itu Kak Algi bisa bantu, kalau tidak Kak Reta. Ya. Bagaimana Kak Algi? Boleh diulang pertanyaannya tadi? Tadi pertanyaannya apa? Iya, Jadi boleh. gini, cerita saya kan horor kosmik gitu. Takutnya ada beberapa pembaca yang nggak mengerti dengan cerita saya. Nah, sarannya itu apa supaya bisa dimengerti gitu? Mau saya duluan Oh, atau Kak Reta duluan nih? aku dulu deh, aku dulu. Oke, Sebenarnya boleh silakan. boleh-boleh aja. Sebenarnya boleh-boleh aja untuk horor kosmik karena kan setiap penulis itu punya target pembacanya masing-masing dan yang pasti yang baca sudah pasti cerdas-cerdas. Jadi menurut saya dilanjutkan saja nggak apa-apa Kak. Karena itu unik banget ceritanya. Oh Berangkat ya, kan? makasih ya Kak. Iya, jawaban saya kurang lebih sama sih kayak Reta. Kalau emang ceritanya unik, ya lanjutin saja. Kalau kamu khawatir kira-kira ceritanya di ngerti atau enggak, ya kemungkinan kamu bisa saja tadi seperti yang di PPT-nya Kak Anov jelaskan, kamu bisa mencari teman kamu sebagai beta reader atau pertanyakan ke teman kamu, ini kira-kira udah pas atau belum nih, kamu udah ngerti atau enggak gitu. Jadi kalau emang masih belum ngerti, kamu bisa menyesuaikan dari masukan dari teman kamu itu. Itu Lihat, saja ada sih. siapa? Tuh, itu Juga siapa? Kak, Main HP terus. Oke, mungkin pertanyaan yang terakhir dari Halwa. Halo, mau tanya ya, Kakak. Ini sesuai juknisnya, untuk cerita bergambar kan ada anak PAUD SD, SD-nya kelas 1, 2, 3. Apakah dibatasi? Boleh selain kelas 1, 2, 3, misalnya 4, 5, 6 itu bikin cerita bergambar. Tapi anak saya sudah bikin cerita anak, bukan cerita bergambar. Mungkin next tahun depan apa boleh kelas 5, 6, 7 membuat cerita bergambar. Tapi anak saya sudah bikin cerita anak, Kak. Setahu aku gimana ya? Soalnya waktu kelas 5 dulu aku juga bikin cernak. Oh, berarti boleh ya kelas 5 itu ya? Karena kan baru permulaan, baru belajar menulis cerita. Nah, sesuai juknisnya di situ kan ada kelas 1, 2, 3, dipikir nggak boleh gitu kelas 4 membuat cerita bergambar. Akhirnya mengambil cerita anak. Tapi mungkin next time kalau dia mau coba-coba bikin cerita bergambar, berarti dari sananya bisa gitu ya. Soalnya juknisnya ini kan di kelas 1, 2, 3 gitu loh. Oke, cergam boleh dibuat oleh siapa saja, asal targetnya untuk anak-anak. Oh gitu. Oke, oke, makasih ya. Ya, sama-sama. Izin Farel, waktunya kamu sisa 5 menit lagi. Mungkin bisa dilanjut. Oh, makasih Kak Algi. Oke, gitu. Itu kan udah selesai. Habis lihat ada gambar, kita di bawah habis lihat. Oke, mungkin segitu saja dari eh, aku ya. Aku kembalikan ke Kak Algi. Dadah Ya. Kak Farel. Seperti ada yang mau ngomong tuh, Farel. Siapa? Ini biar aku sambil aja sih, yo. Udah deh. Coba saya ingin bertanya sekali lagi, boleh gak? Satu pertanyaan saja. Mungkin dua. Ya, boleh. Oke, Oke, ya boleh. aku mau bertanya. Tadi kan Kak Farel tuh udah
berbicara tuh mengenai banyak hal mengenai ya cara membuatnya dan lain-lain tuh mengenai pengalaman Kak Farel selama menulis buku. Nah, saya pengen bertanya nih, kira-kira apa pesan atau tips yang Kak Farel untuk pelajar yang ingin mulai membuat cergamnya sendiri? Kira-kira apa? Ya. Baik, Kalgi. Tipsnya kalau mau bikin cergam, jangan takut jelek di awal. Semua orang juga belajar pelan-pelan. Yang penting sering latihan gambar dan berani bikin cerita sendiri. Sendiri. Gitu aja sih, Kak. Mantap, oke, terima kasih. Pesannya apa nih kira-kira berarti selain itu? Pesannya jangan takut untuk membuat cerita sendiri. Oke, terima kasih. Luar biasa. Jangan Oke, berlayar kita takut ombak. Gitu. mantap. Jangan berlayar takut berombak. Oke, sebaiknya kita lanjut ke narasumber berikut. Sebelumnya saya ingin berterima kasih banyak kepada Farel yang telah memaparkan materi yang sangat menarik kepada kita pada malam ini. Nah, biar menghemat waktu juga, kita akan memasuki ke narasumber selanjutnya kita. Itu narasumber terakhir kita, yaitu kita akan mendengarkan paparan materi mengenai tadi kan Kak Anov menceritai tentang cara mengembangkan ide-ide fiksi. Namun, narasumber kita kali ini akan memaparkan eh, cara bagaimana kita mengembangkan ide-ide dari ide-ide non-fiksi. Nah, tanpa lama, izinkan saya memanggil narasumber terakhir kita, Ibu Sri Wahyuni. Kepada Ibu Wahyuni, dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana? Aduh, seru sekali ini tadi saya sambil ada klien yang fitting baju buat pengantin besok. Ya, saya mendengarkan serunya kalian berdiskusi, sharing dengan narasumber yang lain. Bu Yuni, panggil saya Bu Yuni gitu ya. Saya senang sekali anak-anak antusias sekali dalam menulis. Nah, tadi sudah mendengarkan tentang paparan cerita fiksi dan cerita gambar. Ya, sekarang Bu Yuni mau memaparkan tentang cerita buku non-fiksi. Jadi buku non-fiksi itu adalah buku tentang yang menceritakan tentang fakta dan ada beberapa yang nyata ya, jadi tidak gambaran, tadi benar-benar ada faktanya. Bisa dibantu untuk share materi saya, Mas Al-Ghifari, ya. PPT saya tolong dibantu untuk di-share. Nah, ini dari ide menjadi buku. Jadi cara kreatif menulis buku non-fiksi. Anak-anak Jakarta kalau bicara, kalau berdialog lucu-lucu, Bu Yuni senang sekali karena Bu Yuni orang Kediri, orang Jawa Timur, ngomongnya agak kagok gitu ya. Oke, lanjut Mas. Ya. Next. Nah, apa sih tujuan pembelajaran dari memahami pengertian buku non-fiksi, kemudian menemukan ide tulisan yang bentar nih. Enggak kelihatan ya, Mas. Yeah. Mengembangkan ide menjadi, sebentar ini kok tertutup ya, Mas ya.
Bentar. Ya, aduh. Bentar. Nah, ya. Ini memahami buku non-fiksi dan menemukan ide tulisan yang menarik, kemudian mengembangkan ide menjadi konsep buku. Next. Selanjutnya, apa itu buku non-fiksi? Buku non-fiksi itu adalah buku yang berisi informasi nyata, fakta, pengalaman, atau pengetahuan. Ciri-cirinya berdasarkan fakta, informatif, dan menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan memiliki tujuan edukatif, yaitu tentang pembelajaran. Contohnya buku motivasi, buku keterampilan, kemudian buku kecantikan, kewirausahaan, biografi, atau buku kesehatan. Next. Mengapa menulis buku itu penting? Ya, menulis buku itu sangat penting. Manfaatnya menulis buku itu adalah melatih kreativitas kalian, meningkatkan kemampuan berpikir secara kritis, dan membagikan pengalaman dan ilmu kepada orang lain, dan menambah portofolio prestasi kalian, serta membuka peluang karir kalian nantinya. Fakta menarik menurut berbagai survei literasi pendidikan, kemampuan menulis membantu meningkatkan kemampuan komunikasi dan berpikir sistematis siswa. Jadi dengan menulis kalian meningkatkan komunikasi kalian serta berpikir secara sistematis. Ya, kutipan inspiratif ini adalah menulis adalah cara terbaik untuk berbicara kepada dunia. Ya, dengan menulis kamu bisa mengembangkan ide-ide, kemudian dibaca oleh orang-orang seluruh dunia yang suka tentang buku, ya, buku kalian. Ya, tadi ada yang cerita fiksi, ada cerita bergambar. Tetapi untuk buku non-fiksi ini adalah buku tentang pengetahuan, ya, tentang pengetahuan yang berdasarkan fakta. Selanjutnya, dari mana ide buku itu berasal? Ide buku berasal itu bisa dari pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi kalian apa? Misalnya di sekolah kalian bisa menjadi juara Olimpiade Matematika atau lomba tentang sains. Nah, terus kemudian hobi dan minat. Hobi kalian apa? Misalnya hobinya menulis atau hobinya memasak, hobinya olahraga, bisa kalian tuangkan dalam menjadi sumber ide menulis. Kemudian jurusan sekolahnya, ya, anak-anak di sini sepertinya masih kelas SD, SMP, dan SMA, ya. Ada kalau untuk di SMA atau SMK sudah ada penjurusan. Tetapi untuk kelas SD atau SMP masih belum, ya. Kemudian masalah di sekitar kalian, ya, di Jakarta itu masalahnya apa? Macet, kemudian apa? Sampah. Nah, itu bisa kalian jadikan ide untuk menulis buku. Kemudian media sosial dan tren. Apa yang tren sekarang yang lagi viral apa misalnya? Ya, terus kemudian kisah inspiratif. Kalian bisa misalnya merubah sampah menjadi apa ya istilahnya karya seni, misalnya plastik dan karya seni. Kemudian contoh untuk siswa SMK, kemarin Bu Yuni juga membuat artikel tentang inovasi teknik pijat tradisional. Jadi yang bisa menjadikan peluang bisnis. Karena Bu Yuni memang guru kecantikan dan guru kewirausahaan. Terus kemudian untuk
yang cewek-cewek misalnya tips make up pemula. Nah, sekarang belajar make up itu bisa dari mana saja, bisa dari YouTube, bisa dari media sosial ya. Kemudian kalau untuk siswa SMK bisa bisnis online ya melalui TikTok atau dan sebagainya. Nah, itu bagaimana memanfaatkan media sosial untuk bisnis, kalian tuangkan dalam sebuah buku. Nah, itu juga bisa, atau pengalaman magang atau PKL dan selanjutnya. Selanjutnya, Mas. Lanjut, next. Nah, teknik menemukan ide itu bisa teknik brainstorming atau tuliskan semua ide tanpa takut salah. Jadi tidak usah takut bahwa ide kalian itu salah, ya. Kemudian teknik mapping yaitu menghubungkan satu ide dengan ide yang lain. Kemudian teknik observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah mengamati masalah atau kebutuhan masyarakat. Apa kira-kira yang ada di masyarakat atau lingkungan kalian amati. Misalnya bagaimana sampah itu dikelola, bagaimana dampaknya kepada kesehatan, dan sebagainya. Kemudian teknik bertanya, gunakanlah pertanyaan seperti apa masalah yang sering terjadi. Kira-kira apa kalau di Jakarta banjir? Ya, apa yang saya kuasai? Apa yang dikuasai, misalnya saya bisa menggambar, berarti atau apa itu ini ada yang menarik untuk dibaca orang, apa saja kira-kira itu bisa menjadikan ide. Next. Nah, memilih ide yang menarik, kriteria ide yang baik itu sesuai dengan minat kalian dan bermanfaat bagi orang lain, memiliki pembaca, jadi memiliki target pembacanya siapa. Kalau untuk anak SD berarti juga anak-anak SD, kalau untuk orang-orang dewasa berarti sudah tahulah apa itu target pembacanya. Kemudian mudah untuk dikembangkan, ya. Kemudian memiliki keunikan. Keunikannya seperti apa? Misalnya apa ya? Seperti kisah-kisah yang unik, misalnya kuliner atau apa itu mempunyai makanan khas di Jakarta itu apa? Makanan khas Betawi itu apa? Misalnya soto Betawi itu bagaimana cara membuatnya soto Betawi itu seperti apa, bumbunya apa, bahannya apa, cara memasaknya seperti apa. Nah, itu juga termasuk dalam keunikan. Next. Contohnya, ini ada ide baik, misalnya kemarin Bu Yuni 15 hari ada di Jakarta untuk upskilling tentang pijat badan Indonesia, jadi pijat badan tradisional. Nah, ternyata di Jakarta itu pijat badan itu mahal, ya. 500 itu 1 jam, 500.000. Nah, pijat badannya ada beberapa teknik. Ada pijat badan tradisional, kemudian ada pijat badan Swedish, Japanese, banyak sekali. Nah, itu dikembangkan. Kalau untuk pijat badan tradisional Indonesia itu biasanya menggunakan apa? Kemudian kalau untuk remaja, sekarang remaja sukanya apa? Facial. Perawatan kulit wajah supaya kelihatan glowing, supaya kelihatan lebih sehat. Kemudian make up atau bisnis, ya. Make up yang natural untuk remaja itu seperti apa? Make up natural untuk pelajar itu seperti apa? Jadi tidak kelihatan tua, misalnya, supaya wajah itu kelihatan seger, tidak kelihatan tua, dan jadi disesuaikan dengan usia kalian. Kemudian bisnis kecil modal minim
untuk siswa misalnya jualan apa? Jualan apa ya yang untuk siswa itu misalnya alat tulis atau aksesoris. Nah, itu bisa dituangkan menjadi ide. Jadi membuat bros atau membuat pita atau membuat terbando dan sebagainya itu bisa dituangkan dalam buku non fiksi. Selanjutnya, menentukan target pembaca. Siapa pembaca buku kita? Remaja, anak-anak, pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha pemula, atau pecinta kecantikan. Ya, di sini banyak yang anak-anak apa itu cewek ya sepertinya. Nah, bisa membuat targetnya adalah perempuan misalnya atau remaja putri dan sebagainya. Mengapa penting agar bahasa, isi, dan desain buku itu disesuaikan dengan kebutuhan pembaca. Ya, selanjutnya mengembangkan ide menjadi tema buku. Langkah pengembangan. Ya, tentukan topik utama. Topik utamanya apa? Misalnya pijat badan tradisional. Nah, kemudian cari subtopiknya. Ya, apa misalnya untuk apa itu teknik. Kalau di sini Bu Yuni menjelaskan tentang topik pijat badan, anak-anak belum saatnya ya pijat badan itu, karena di sini saya lihat kok pesertanya banyak anak-anak ya, misalnya bisa yang lain ya, misalnya apa ya memasak atau kue atau bikin souvenir dan sebagainya. Kumpulkan informasi, ya informasi dari berbagai sumber, ya bisa dari Google, bisa dari apa itu YouTube dan sebagainya. Dan tentukan tujuan buku. Tujuan buku itu untuk apa? Misalnya kalau untuk apa ya hobi memasak, nah itu tujuan bukunya untuk supaya lebih paham tentang membuat kue atau memasak ya. Jadi contohnya ini topik perawatan tubuh ya. Perawatan tubuh itu apa saja? Ada body care, kemudian ada apa itu untuk perawatan wajah, kemudian macam-macam ya. Terus temanya apa? Rahasia perawat. Untuk remaja itu masih normal ya, tidak boleh menggunakan cara alami dulu, nggak usah menggunakan kosmetik yang sekarang sangat berbahaya ya menggunakan ya. Dan pola hidup sehat dan tips perawatan alami. Selanjutnya, ini sudah ngantuk belum? Menyusun kerangka buku. Fungsi kerangka, yaitu fungsinya adalah membuat tulisan lebih teratur, mempermudah proses menulis, dan menghindari keluar dari topik. Penting sekali kalian membuat kerangka buku. Contohnya adalah pendahuluan, kemudian isi bab 1 apa, kemudian isi bab 2 apa, studi kasus misalnya apa itu efek dari penggunaan body atau skincare yang mengandung merkuri, kemudian tips praktisnya apa ya, terus kemudian yang terakhir adalah penutup. Jadi kalian harus membuat kerangka sederhana dulu ya. Selanjutnya
Teknik mengumpulkan data, sumber informasinya. Kalian bisa melihat dari buku, kemudian artikel, kemudian wawancara dengan praktisi, ya, misalnya dengan orang-orang yang seperti guru atau seperti orang-orang yang bergerak di bidang yang sedang kamu sukai, kemudian observasi, mengamati, dan pengalaman pribadi. Tipsnya, gunakan sumber terpercaya. Ya, karena kalian masih siswa sekolah, kalian bisa menanyakan kepada guru-guru kalian. Kemudian catat poin penting. Ya, poin-poin penting itu perlu dicatat, ya, dan disimpan sebagai referensi. Selanjutnya, next. Hambatan dalam menulis buku. Apa itu hambatan menulis buku? Itu banyak sekali ya. Kendala yang sering dialami adalah bingung mencari ide, kurang percaya diri, takut salah, sulit memulai, dan cara mengatasinya membaca lebih banyak, menulis sedikit demi Izin sedikit, misalnya Bu, mohon sehari maaf. satu buku, diskusi dengan teman, guru, dan membuat jadwal menulis. Iya, Mas. Waktunya sudah Ya, habis. izin Bu, maaf. Waktunya tersisa 4 menit lagi, Bu. Oke. Selanjutnya, Mas. Tips menulis buku non-fiksi. Gunakan bahasa sederhana, fokus pada manfaat, dan tambahkan contoh nyata. Gunakan gambar atau tabel, kemudian konsisten menulis. Motivasinya, buku hebat dimulai dari 1 halaman yang ditulis hari ini. Next. Nah, kesimpulannya, ide menulis dapat berasal dari mana saja. Pengembangan ide membutuhkan kreativitas dan observasi. Buku non-fiksi harus bermanfaat dan informatif. Menulis dapat menjadi peluang prestasi dan karir. Next. Sudah? Ini materi yang Ibu berikan, mulailah menulis dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Selamat membuat buku yang bagus sebagai karya kalian, ya. Oke. Terima kasih. Anak-anak, banyak yang ngantuk ya. Oke. Silakan Mas Fahri, mungkin ada pertanyaan? Atau anak-anak sudah Izin, ngantuk Bu. ini? Ya, Iya. seperti ya teman-teman kita ini udah banyak yang ngantuk nih ya. Tapi gak apa-apa Iya, lah ya, ya. tetap semangat. Nggak Ditambah apa-apa. juga Ya. besok kan Iya. hari sekolah. Jangan Betul, bolos ya besok hari teman-teman. sekolah. Iya. Jangan bolos ya. Iya, begitu. Nggak apa-apa. Oke, Nanti kalau nih misalnya kurang saya jelas bisa tanya langsung aja di chatting karena besok anak-anak juga masuk sekolah ya, dan iya Yuni nih sendiri besok pagi juga ada kegiatan di sekolah, dan hari ini tadi mohon maaf saya tidak bisa yang karena ada klien untuk fitting baju, besok ada acara pernikahan begitu. oke. Saya punya satu pertanyaan aja ini Bu. Iya. Kira-kira apa itu pesan Ibu untuk calon para penulis masa depan ini? Apa pesan Ibu kira-kira? Menulis itu adalah apa ya? Untuk generasi muda, perbanyaklah waktumu, gunakan waktumu untuk menuangkan ide sehingga bermanfaat bagi orang lain gitu. Baiklah, terima kasih Ibu Yuni atas materinya yang sangat luar biasa. Gimana teman-teman? Ya. Coba
kasih reaksi tepuk tangan dong, boleh gak sih? Ini Ibu Yuni udah memaparkan materi yang sangat luar biasa. Oke, beri tepuk tangannya. Terima kasih Ya, Bu Yuni. terima kasih anak-anak. Ya, terima Banyak kasih yang dari semangat itu dengar Bu Yuni ngasih materinya. Oke ya, ya, saya izin lanjut ke segmen selanjutnya ya, Bu. ya, monggo. Oke, karena paparan dengan selesainya paparan materi dari Bu Yuni, marilah kita melanjutkan ke segmen selanjutnya, yaitu segmen terakhir kita. Izinkan saya sebagai moderator melanjutkan acara ke segmen berikutnya, yaitu segmen question and answer. Jika teman-teman atau Bapak Ibu guru yang mendampingi memiliki sebuah pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada narasumber, boleh langsung menggunakan fitur raise hand dan bertanya kepada narasumber yang diinginkan. Bisa juga mungkin yang mic-nya berhalangan. Langsung tulis pertanyaan di komentar dan akan dijawab oleh narasumber lainnya. Oke, sepertinya Kak Dentian ini memiliki sebuah pertanyaan, boleh Kak? Ya, silakan. Apa pertanyaannya Kak? Sepertinya mic-nya tidak sedang Tidak, bermasalah, tidak ya. ada suaranya. Mungkin bisa ditulis di komentar saja, nanti akan saya bacakan. Oke, Kak Bunga memiliki pertanyaan? Oke, halo teman-teman, apa suaraku udah ada? Ada. Halo juga. Oke, oke. Di sini aku pengen nanya nih tentang novel, tentang perihal novel dan cerpen. Kalau misalnya novel itu harus ada ilustrasinya ya, atau nggak wajib gitu? Oke, karena Kak Anof yang ini sedang berhalangan, saya izin menjawab pertanyaannya, boleh gak? Jadi, Kak Bunga ya tadi, untuk novel sendiri itu tidak diwajibkan untuk memiliki ilustrasi, di luar cover ya. Jadi artinya di dalam novelnya sendiri nggak diwajibkan untuk mengadakan ilustrasi atau semacam gitu. Tapi untuk covernya sendiri itu ya memang perlukan ilustrasi gambaran yang mencakup kira-kira isi novelnya itu apa aja. Apakah sudah terjawab? Ini sepertinya nih, Kak Dentian nih, pertanyaannya juga cukup panjang nih, jadi izin saya bacain ya. Saya ingin menanyakan apakah dalam penulisan novel diperbolehkan apabila jumlah babnya mencapai sekitar 30 bab, tetapi setiap bab memiliki jumlah halaman yang relatif sedikit dan tidak mencapai 10 halaman. Selain itu, jika isi cerita yang telah ditulis masih terasa singkat meskipun ide yang dimiliki sudah cukup banyak, bagaimana cara mengembangkan alur, konflik, suasana, dan pendalaman karakter agar novel menjadi lebih panjang, detail, dan menarik tanpa terkesan berlebihan? Apakah Kak ada yang bisa narasumber dapat membantu menjawab atau ini untuk siapa pun jawab? Hmm. Ya, saya izin menjawab ya. Sepertinya boleh saja. Justru, jujur boleh. Nih kalau kamu mencapai 10 halaman, enggak mencapai 10 halaman, nggak apa-apa juga. Sekitar 30 bab juga nggak apa-apa. Selama ceritanya pas, sama udah sesuai alurnya sendiri ya dibolehin aja. Namun, kalau cara ngembangin idenya sendiri itu tergantung masing-masing. Jadi, kalau semisalnya saya sendiri, cara ngembangin saya ide itu, saya nyari inspirasi-inspirasi dari misalnya karya-karya lain. Kalau saya sendiri kan mengarang buku novel yang bertema alur-alur Napoleonik. Jadi, saya biasanya tuh membaca-baca atau menonton video dokumenter mengenai peperangan Napoleon, peperangan di era-era 18-19-an itu sendiri saya jadiin bahan referensi untuk mendapatkan kayak gambaran kira-kira ini tambahinnya apaan, kira-kira mau apa yang kurang gini, kayak mau dijadiin inspirasi lah jadi kayak ya historik gitu saya buatnya. Apakah udah terjawab? Oke, terima kasih. Selanjutnya
ke Kak Zafran. Ingin bertanya apa? Kepada Kak Zafran. Dia sedang berhalangan. Udah kita lanjut ke Kak Aksio nih. Bolehkah? Kak Aksio. Oke, silakan. Apa yang ingin dipertanyakan dan kepada narasumber yang mana? Kak izin bertanya, punya saya kan cerita anak semuanya. Nah, di atasnya tuh ada ceritanya, di bawahnya ada gambar dan ada keterangannya. Nah, kalau begitu boleh kan ya kayak bagus. Untuk pertanyaannya ditujukan kepada narasumber yang mana? Mungkin Farel bisa membantu menjawab pertanyaannya. Apa tuh pertanyaannya? Untuk Aksio bisa diulang Kak pertanyaannya? Ya, saya kan cerita anak dan di atasnya ada cerita, bawahnya ada gambarnya dan ada keterangannya juga. Dan di bawahnya itu boleh ya kayak Maksudnya kamu gambarnya ditaruh di tengah. iya. Nah, ini boleh, boleh, boleh. Oke, makasih Kak. Oke, terima kasih Farel atas jawabannya. Selanjutnya kita ke Kak Raya nih. Coba Kak mau bertanya apa? Maaf, mau nanya kan sama gurunya disuruh bikin 10 judul. Itu sudah masuk kriteria belum ya? Maksudnya 10 judul itu kayak gimana? 10 judul cerpen. Oh, jadi kamu bikin cerpen. Iya. Hmm. Kak Reta apakah bisa membantu menjawabnya? Atau teman-teman? Oke, Untuk 10 judul cerpen itu saya izin jawab ya. Itu selama sudah memenuhi 80 halaman itu sudah memenuhi ya Kak ya? Makasih ya, Kak. Oke, selanjutnya kita ke Kak Ceris ini. Apakah yang ingin dipertanyakan? Boleh? Hmm. Kak Ceris, apakah kedengaran suaranya? Halo? Sepertinya sedang berhalangan. Kita lanjut ke Adel dari SCSDN 03. Apakah yang ingin dipertanyakan? Oke, selagi menunggu, mungkin kita bisa dibantu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di komentar. Jika teman-teman masih merasa malu atau ragu-ragu untuk bertanya, boleh banget kalian tanya di komentar. Nanti akan dibantu dijawab oleh kakak-kakak yang ada di sana. Oke, sepertinya ada sudah ada nih. Untuk bertanya apakah? Sepertinya nih, ada pertanyaan dari Kak Charis sih tadi. Sepertinya Mika sedang berang. Oh, boleh nih Adel, silakan.
Kak, kalau misalkan kita tuh sampul, misalkan kita buat bukunya tuh non fiksi, tapi kita sampulnya gak non fiksi gitu, boleh gak? Boleh. Agak Maksudnya beda kayak sama gimana? ceritanya. Kayak kamu bikin ceritanya fiksi tapi sampulnya non fiksi. Boleh sih, soalnya sampulnya Iya. itu yang penting mencakup isi cerita kamu keseluruhannya. Jadi gak apa-apa kamu buat sekreatif mungkin sama ya sengalur sama cerita kamu. Jadi Oh, sampul oke sama Kak, makasih isinya itu Kak. harus nyambung gitu. Tapi kamu bisa buatnya sekreatif mungkin. Oh, oke. Makasih Kak. Sama-sama. Oke, untuk Kak Charis nih. Untuk perihal, dia punya pertanyaan banyak nih ya. Ya izin jawab ya. Untuk perihal komik saya ada pelajaran biologinya. Untuk source-nya harus ditaruh kah? Nah, untuk source-nya itu tergantung ya. Kalau misalnya emang kamu sudah mengambil source-nya langsung dari buku biologinya itu kamu cantumin aja di bagian akhirnya. Jadi kamu mengerti kayak ya kamu ya jadi pembaca juga mengetahui bahwasanya itu informasinya tuh diambil dari buku ini. Jadi kalau kamu ngambil apapun atau elemen apapun dari buku yang sudah ada, maka taruhlah di daftar pustakanya. Jadi kayak nggak kamu asal jiplak-jiplak gitu saja. Jadi kamu harus menyertai source ya dari mana informasi itu kamu dapatkan. Nah, dan keduanya untuk novel ada karakter yang bunuh diri. Waduh, di akhir cerita karena faktor lingkungan, boleh tidak? Ada juga diselipkan beberapa ilmu pelajaran, harus ada source-nya kah? Oke, yang kedua untuk masalah bunuh diri sendiri, ya saya usahain ya dihindarin ya, soalnya itu ya mengundang unsur sara nggak sih? Termasuk ya intinya kayak gitulah. Tapi kalau emang itu penting banget buat plot kalian, ya bisa dilanjutkan mungkin ceritanya. Tapi ya dan juga untuk yang selipkan beberapa ilmu pelajaran juga harus dikutipkan source-nya tuh dari mana agar pembaca itu mengerti kayak kamu baca bukunya tuh dari mana, ilmunya dapat dari mana. Itu untuk novel. Ini tuh berlaku untuk semua buku termasuk ya termasuk novel, cerpen dan itu lain ya. Jadi pembaca itu tahu dapat informasinya dari mana. Nah, terus yang pertanyaan ketiga nih, novel sekali lagi boleh diselipkan ilustrasi nggak? Untuk ilustrasi novel di dalam bukunya boleh kamu selipkan ilustrasi. Ya, sekali lagi untuk novel kamu boleh menyelipkan ilustrasinya. Jadi misalnya di setiap awal bab kamu selipkan ilustrasi itu boleh banget. Jadi kalian pembaca itu dapat gambaran kira-kira ini latarnya di mana sama kayak itu kayak gimana. Nah, apakah sudah terjawab nih Kak Caris? Semoga sudah ya. Tuh, kita selanjut nih ke Kak Najla nih. Apa yang ingin dipertanyakan, Kak? Oh, tadi aku mau nanya gini, Kak. Itu kalau pakai cerita kayak non novel gitu kayak cerpen atau novel gitu bisa ditambahin ilustrasi nggak, Kak? Nggak kayak maksudnya ilustrasinya nggak sebanyak kayak di cergam atau komik gitu. Itu nggak apa-apa Iya, kan? ya, izin ya, izin jawab. Boleh kok tadi yang seperti yang saya jelasin juga dari Kak Caris itu boleh banget ditambahin ilustrasi untuk untuk novel ataupun cerpen. Jadi ya biar pembacanya tambah ngerti ini alurnya kemana sama dapat gambaran visualisasi kayak di mana tempatnya, latarnya gimana dan lain-lain gitu. Mungkin itu saja sih ya dengan pertanyaan dari Kak itu tadi karena jelas jawabannya. Apakah sudah terjawab? Nggak, saya harap udah ya. Soalnya kita juga dikejar waktu ini ya. Mungkin kita semua juga udah mulai ngantuk. Wah, udah siap-siap. Mungkin besok ada yang ulangan, ada yang mau acara apaan, sibuk-sibuk. Masa-masa sekolah kita tuh masa-masa paling sibuk kita, guys. Jadi mohon lah istirahat. Setelah ini kalian istirahat dengan penuh. Nah, dengan ya tanyaan terakhir dari Kak Najla, izinkan saya sebagai moderator untuk menutup acara meeting kita pada malam ini.
Moderator juga ingin minta maaf jika moderator telah menyebut perkataan yang salah. Dan izinkan juga moderator untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman atau Bapak dan Ibu guru yang hadir mendampingi kita pada acara ON1 Jack Wright Book Find and Develop Ideas. Akhir kata dari moderator, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Kak. Dadah.